Hadir kembali dengan saya ya Yusuf PI. Pada kesempatan sore hari ini kita memang ada janji dengan Pak Pendeta Christian ya teman-teman untuk mendiskusikan sesuatu dengan tema mana yang layak dituhankan, mana yang layak disembah, apakah Allah Subhanahu wa taala atau Yesus Kristus gitu. Nah, ini yang dituhankan oleh umat Islam ya, dan dituhankan ini Tuhannya umat Islam dan yang dituhankan oleh pihak Kristen gitu ya. Kawan-kawan semuanya, kita memahami Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluk ya, teman-teman. Berdasarkan dengan dalil laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Terus walam yakullahu kufuwan ahad, dia tidak setara dengan apapun. Jadi apabila ya yang kita lihat dengan mata itu artinya adalah makhluk dan tidak perlu untuk kita sembah karena itu makhluk. Kalau hamba ya hamba, makhluk dengan khalik itu beda ya teman-teman. Perhatikan, makhluk dengan khalik itu beda. Lalu apa itu firman? Nah, firman mungkin sedikit berbeda gitu ya dengan pemahaman dari Kristen. Firman itu adalah kata-kata. Perintah firman itu banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya Quran surah Yasin ya ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi di situ teman-teman ya kun fayakun. Artinya apa? Kun perintah, fayakun fi'il mudhari', maka perintah itu akan jadi. Nah, gitu yang dimaksud firman. Jadi kalau Allah ingin menciptakan manusia, Allah berfirman, aku ciptakan manusia. Maka bukan firmannya yang berubah jadi manusia, bukan ya teman-teman. Nah, tetapi ada prosesnya ya. Semua itu ada sebab akibat. Ya, sebab akibat. Bukan berarti kehendak Allah, kalimat Allah tadi berubah jadi manusia, firman tadi. Bukan. Tapi Allah hanya berfirman dan kehendaknya itu menjadi dengan proses yang dia kehendaki. Contoh saja Nabi Isa. Allah ciptakan Nabi Isa alaihi salam ya dengan Rohul Kudus, diperkuat dengan Rohul Kudus. Apa itu Rohul Kudus? Apa itu Roh Allah? Itu adalah sebuah kosakata dari idofah atau yang kita kenal dengan kata yang disandarkan gitu ya teman-teman. Contoh nih, Abdullah. Abdullah adalah terjemahnya hamba Allah. Allah bukan hamba, tapi Abdullah, seorang hamba adalah seorang hamba itu bukanlah Allah, Allah bukanlah seorang hamba. Itu maksudnya Abdullah. Contoh lain, Baitullah gitu ya. Nah, Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi rumah itu adalah milik Allah. Nah, itu kalimat yang disandarkan. Begitu pula dengan kosakata Rohullah gitu ya. Roh Allah. Allah bukan roh, tetapi roh itu ciptaan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa orang tua laki-laki, dia hanya berfirman, kun fayakun. Jadi prosesnya Nabi Isa di dalam perut ibunya dengan roh ciptaan Allah tadi. Bukan berarti firmannya berubah jadi Nabi Isa. Ya bukan kayak gitu. Nah, jadi itu paham dari agama Islam ya. Pak Pendeta sedikit ya yang saya sampaikan dari paham agama Islam. Bahwa firman ya firman, makhluk ya makhluk, khalik ya khalik. Khalik pencipta berbeda dengan ciptaan. Jadi jangan sampai kita paksa ya pencipta jadi yang diciptakan, atau yang diciptakan malah disembah seperti khalik. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Pak Ustadz untuk pemaparannya. Ya, saya bagi waktu. Oke, saya terima. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pemaparannya. Mungkin diskusi kita karena ini mirroring ya. Jadi saya agak lain mungkin hari ini ya Pak Ustadz ya. Nah, saya akan mulai dulu baca Pak Ustadz. Nanti minta Pak Ustadz menjelaskan ya. Oke, dari Yohanes. Nih, Yohanes, oke. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah, oke, dikatakan di sini sama dia, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai murid-murid, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, ya. Kemudian di sini ya, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, bentar ya Ustaz. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Maka mereka mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia inilah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ya. Di sini Yesus melakukan mukjizat besar yang tidak pernah terjadi sampai hari ini, di mana orang hanya makan diberikannya dengan jumlah 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan Allah? Kenapa tidak bisa melakukan mukjizat ketika Nabi, ya di dalam hadis dikatakan ya, dalam hadis Bukhari 1927 nih dikatakan Nabi SAW dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi SAW telah menggadaikan baju besi beliau kepada orang Wahyudi untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk beliau dan keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengarkan beliau bersabda, tidaklah ada satu malam pun berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada 1 sa dan gandum 1 sa roti, padahal beliau memiliki 9 istri. Pertanyaan saya adalah, kalau memang Allah itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah, kenapa tidak menolong sang baginda dengan istrinya dengan persoalan makan sampai menggadaikan bajunya nih, ya, sampai menggadaikan baju besinya kepada orang Wahyudi nih, orang Wahyudi ya, nih teman ya, dilihat di sini orang Wahyudi. Kenapa Allah tidak menolong memberi makan? Kenapa sampai sayur basi ketika beliau ada di Mekah? Sayur basi nih, sekelas Nabi kok makan sayur basi? Di mana kuasa Tuhan, di mana kuasa Allah tak mampu memberikan
kekasihnya, nabinya, dan istrinya untuk makan dengan layak sehingga sampai menggadaikan baju. Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Demikian. Oke, bentar ya teman-teman, saya jawab. Saya kasih waktu ya Pak Ustadz ya. Belum, iya. Oke, saya yang kirim biar Pak Ustadz. Oh, oke. Oke, silakan Pak Ustadz. Saya mute mic saya. Oke. Oke ya teman-teman. Gini, Pak Pendeta harus paham dulu dengan apa itu mukjizat gitu loh, Pak Pendeta. Mukjizat itu adalah hal yang dilakukan oleh utusan Tuhan dengan izin Tuhan gitu. Bukan Tuhan sendiri yang melakukan. Nah, ini yang parah, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta harus paham dulu, mukjizat itu dilakukan para nabi dan rasul, bukan Tuhan yang melakukan gitu. Ketika Anda membanding tadi, ya agak sedikit kacau saya penangkapannya. Anda menjabarkan kepada saya, Yesus memberi makan 5.000 orang, kan kayak gitu, itu mukjizat Yesus. Nah, habis itu Anda bertanya, bisakah Allah melakukan mukjizat seperti ini? Allah bermukjizat. Berarti Anda salah paham, Pak Pendeta. Allah itu memberi izin dari mukjizat yang dilakukan oleh nabi dan rasulnya. Bukan Allahnya yang bermukjizat, tapi nabi dan rasulnya. Lalu Anda banding pula ke Nabi Muhammad. Nah, kalau perbandingannya Yesus dengan Nabi Muhammad, mukjizatnya itu betul, Pak Pendeta. Tapi kalau pertanyaannya, apakah Allah bisa bermukjizat? Ah, ini nih kacau. Ini yang kacau, Pak Pendeta. Jadi harus dibenerin dulu ya dari kawan-kawan Kristen. Dari paham Islam, mukjizat itu dilakukan oleh nabi dan rasul ya atas izin Tuhan, atas izin yang mengutus gitu, biar nggak gagal paham. Nah, apabila Yesus bermukjizat, ketahuan Yesus itu berarti bukan Tuhan. Intinya kayak gitu. Karena yang bermukjizat itu pasti bukan Tuhan. Nah, itu kosakata kuncinya. Karena yang bermukjizat itu pasti bukan Tuhan. Mukjizat itu apa sih? Secara kosakata saja, secara bahasa pengartiannya adalah sebuah ketidakmampuan, Pak. Kalau Anda paksakan Tuhan Anda bermukjizat, berarti Tuhan Anda tidak mampu gitu. Bahasanya itu mukjizat itu adalah ketidakmampuan. Ya, maka dari itu para nabi dan rasul menunjukkan ya kemampuannya atas izin Tuhan. Karena nabi dan rasul itu mereka tidak mampu. Mau dia belah bulan, mau dia kasih makan, itu nggak mampu para nabi dan rasul. Tapi atas izin Tuhan, nah mukjizat itu terjadi. Jadi jangan keliru, Pak, ya. Keliru gitu Bapak pemahamannya. Kalaunya yang bermukjizat adalah Tuhan. Yang bermukjizat itu adalah utusan Tuhan, Pak Pendeta. Nah, berkaitan tentang masalah apakah Allah memberi makan, tadi yang saya soroti ya. Ya, apakah selain Allah, pencipta langit dan bumi, serta dia memberi makan dan tidak akan diberi makan. Dan aku jadikan pelindung. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar orang menjadi pertama yang berserah diri kepada Allah. Jadi Pak ya, pencipta langit dan bumi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memberi makan seluruh manusia. Nah, itu maksud ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makan seluruh manusia. Jadi seperti itu. Kalaunya untuk masalah memberi makan, wallahu khairur raziqin. Ada juga kayak gitu ayatnya. Allah Maha Pemberi rezeki. Ada, Pak ya. Jadi Pak Pendeta perlu paham apa itu mukjizat. Kalau ayat Allah memberi makan seluruh manusia di bumi ya ada gitu. Allah pun
bukan cuma memberi makan manusia di seluruh bumi, tapi juga memberikan napas di seluruh bumi. Dalam pemberian napas itu ada sistemnya, yaitu oksigen gitu ya, yang kita hirup karena olahan dari alam. Alam ini ciptaan dari Tuhan semesta alam. Nah, begitu maksudnya, Pak. Berkaitan tentang masalah Yesus yang Anda tuhankan, lalu Anda ukurannya itu tadi salah satunya dia bangkit, kata Anda. Kan kayak gitu. Artinya yang pernah bangkit ini adalah Tuhan. Pak Pendeta, coba Anda jelaskan dulu. Ya, di dalam Matius 27 nomor 52. Di situ banyak orang yang bangkit. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak Anda tuhankan orang yang bangkit itu dan mana sejarahnya? Silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Ustadz ya. Oke. Tes. Tepuk tangan. Nah. Ya, saya kirim waktu Pak Ustadz ya. Atau ya, saya kirim aja waktunya ya. Oke. Siap. Baik, jadi teman-teman disinilah baru saya satu kali berargumentasi, Pak Ustadz sudah langsung gugup tak bisa menjawab. Ya, tadi saya sudah tunjukkan inilah mana Tuhan yang asli, mana yang palsu. Di sini tadi ya saya tunjukkan ulang bahwa nih luar biasa dahsyat ini men. Lalu Yesus mengambil roti itu, 5 roti loh guys. Ya, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ya ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah di sini teman-teman, inilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah memberikan solusi pertolongan tepat pada waktunya. Tadi pertanyaan saya adalah kenapa ketika Baginda nih kekasih Allah nih Pak Ustadz, bukan sembarang ini, ya dikatakan Nabi SAW dengan hidangan roti yang terbuat dari gandum dan sayur basi dan sayur yang sudah basi. Kenapa sampai makan sayur basi? Kekasih Allah, sungguh Nabi SAW menggadaikan bajunya. Kenapa? Saya yakin beliau berdoa minta tolong kepada Allah. Allah tak menolong. Ini persoalan. Tetapi ketika orang banyak, ini 5.000 loh. Ini cuma ini kan 11 bininya nih, cuma 12 orang. Ini 5.000 orang, Bang. Ya, kenapa sampai makan sayur basi? Di mana kuasa Allah nih? Kalau Pak Ustadz bilang, ya Allah memberikan nafas oksigen, memberi makan, itu memang sudah ada di alam ini. Tapi dalam kasus-kasus khusus seperti ini, sampai gadukan baju, bos. Nih, sekelas Nabi, ya, makan nasi dan sayur basi. Di mana kuasa Allah? Makanya saya bilang tadi, kalau Allah itu dia maha kuasa, seperti Yesus. Dirubahnya 5 roti dan 2 ikan. Pak Ustadz bilang, Yesus itu dimampukan oleh Allah karena Nabi. Sekarang Allahnya mana mampu nih? Kalau memang Pak Ustadz menarasikan Allah itu mampu memberikan kuasa kepada nabinya, kenapa Allah nggak lakukan ini? Kenapa Baginda nggak punya kuasa? Maka sayur basi ini dimakan. Ini perlu dijawab Pak Ustadz. Jangan lari kemana-mana ya, supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan. Nah kalau sampai tidak bisa melakukan pertolongan ini, berarti Allah itu tidak layak dijadikan Tuhan. Begitu ya, tidak layak dijadikan Tuhan, tidak layak dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena tak mampu menolong. Bahkan nggak tahu baju besi ini sudah ditebus apa belum, nggak tahu saya. Tapi yang jelas sekelas Nabi makan sayur basi dan juga yang sudah tidak ada duit lagi dengan istri beliau 11 orang. Gimana nih Pak Ustadz?
Tolong Pak Ustadz berikan saya data di mana Allah bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Memang Pak Ustadz bilang menarasikan, oh itu Allah yang mampukan, Tuhan yang memampukan karena Yesus utusan. Benar, saya tidak menolak Yesus itu utusan. Tapi Yesus punya kuasa yang supranatural yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemudian tadi pertanyaan Pak Ustadz itu di Matius 27, saya nanti jawab Pak Ustadz di yang berikut, saya lupa tadi ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, atau saya buka dulu Matius, apa tadi? Kalau saya nggak lupa tadi catat ya Pak Ustadz ya. Senang Pak Ustadz. Matius 27:52. Oke, 27 ya ayat 52. Dikatakan demikian. Dikatakan begini, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Pak Ustadz, ini kan dibangkitkan oleh Tuhan, membangkitkan mereka. Ya, nih. Ya, jadi nanti ini di akhir zaman Pak Ustadz, semua orang yang mati di dalam Yesus itu bangkit nih. Ya kan judulnya juga Yesus mati nih. Ya, Yesus mati. Nah, kemudian ini Yesus bangkit dan juga bersamaan dengan itu ya, Yesus berseru dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya, dan lihat tabir bait suci terbelah 2 atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Nah, kuasa kebangkitan Yesus itulah yang membangkitkan orang-orang yang mati, orang kudus nih, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi kuasa Yesus yang membangkitkan. Gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini gimana sih? Oke, waktunya ini Pak Ustadz ya. Silakan terima Pak Ustadz. Jangan ngos-ngosan Pak Ustadz, biasa aja. Saya akan jawab dulu ya tentang Islamnya ya kawan-kawan. Pak Pendeta, saya tahu dalil yang Anda bawa. Nabi ya menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum dari Yahudi. Saya tahu tentang masalah itu. Jangan dipikir Nabi itu miskin, Pak Pendeta. Beliau orang kaya. Ya. Kenapa beliau makan sayur basi? Itulah kesederhanaan dari beliau gitu. Beliau tidak mau mencontohkan ke umatnya untuk hidup bermewah-mewah. Padahal beliau orang kaya. Lihat mahar beliau aja dengan Khadijah. Kalau kita, ya Pak Pendeta, kalau kita konversikan ke rupiah, maharnya aja 2 miliar lebih loh Nabi itu. Bayangkan 2 miliar. Ya teman-teman, 2 miliar lebih itu kalau dikonversi ke rupiah Pak Pendeta. Cuma mahar perkawinan dari Nabi. Itulah kesederhanaan dari Nabi. Bukan berarti di situ Allah tidak dapat menolong Nabi sampai makan sayur basi. Kalau seperti itu sama Pak Pendeta. Coba di kitab Anda buka. Di dalam Lukas 24 itu. Ketika Yesus kelaparan ya habis dari bangkit. Dia ingin membuktikan makan ikan goreng. Terus pada saat Yesus setelah puasa, dia mencari buah lalu sampai mengutuk pohon ara. Masa yang tidak mampu kayak gitu dituhankan? Nggak cocok kan? Ya kan, kayak gitu ya teman-teman. Dia kelaparan tuh ya, lalu minta ikan goreng. Ya, masa Tuhan makan ikan goreng? Masa Tuhan sampai mengutuk pohon ara nggak tahu musim? Kan kayak gitu. Itu hal yang sama dengan hadis yang Anda bawakan. Mending-mending Nabi Muhammad seorang nabi manusia yang sederhana gitu ya kawan-kawan. Jadi kalau nabi miskin itu hal wajar ya teman-teman. Karena mencontohkan ke umatnya dan kekayaannya ya itu digunakan untuk dakwah Islam pada saat itu Pak Pendeta. Jadi beliau tidak memikirkan harta. Semua harta itu digunakan untuk dakwah Islam. Jadi beliau hidup sederhana gitu. Lah beda dengan Tuhan. Yang katanya Tuhan, masa minta ikan goreng Pak? Gak mampukah Tuhan? Langsung, ikan, aku mau makan kamu. Langsung datang ikannya. Kan mudah. Ini harus minta dulu ikan gorengnya. Sampai kelaparan dulu.
Itu adalah hal yang sama yang saya bawakan di kitab Anda. Ya, ketika Yesus mengutuk pohon ara, dan di Lukas 24 ketika Yesus minta ikan goreng, Pak Pendeta. Ya, nggak cocok dituhankan. Karena apa? Kita banding saja ya masalah perbandingan dari Yesus dengan Nabi Muhammad kalau masalah mukjizat. Kalau masalah mukjizat ya teman-teman semuanya, Nabi Muhammad ini banyak mukjizatnya. Satu, memberi minum, keluar air dari jari-jarinya. Bukan 5.000 orang lagi itu, satu kampung. Ya, satu kampung diberi Nabi minum dan saktinya keluar dari jarinya. Bayangkan, banyak saksinya Pak Pendeta. Ya, sudah dibilang yang namanya mukjizat itu adalah dilakukan oleh utusan Tuhan. Kalaunya sudah bermukjizat, berarti bukan Tuhan. Gitu tolak ukurnya, Pak. Ya. Dalilnya katanya. Baik. Nih ya teman-teman. Saya bacakan terjemahannya langsung. Dari Anas bahwasanya Nabi pernah meminta air. Lalu diberikannya kepada beliau sebaskom air. Maka berwudulah kaum muslimin itu dengan air. Aku memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang. Dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Ya, kayak gitu. Ya, terus Pak Pendeta untuk masalah yang lainnya menyembuhkan orang sakit. Ini dalil Nabi ceritanya ya menyembuhkan orang sakit. Ada juga gitu. Terus yang saya bawa tadi ya kita ke Matius ini Pak Pendeta. Matius 27 yang saya bahas tadi, ya nomor 52. Pak Pendeta, tolong jujurlah ya, itu bukan masalah hari kebangkitan. Ya, mari kita baca Matius 27:52. Ini sejarahnya pada saat Yesus itu disalib. Ya, setelah Yesus bangkit, Pak Pendeta, ada juga orang-orang bangkit dari kubur. Ini sejarahnya mana dan kenapa tidak dituhankan? Coba silakan dijawab ya. Dua nih, ya dua hal yang perlu Bapak buktikan sama saya. Nih ya setelah Yesus bangkit nih. Setelah Yesus bangkit dari kematian, banyak juga orang yang bangkit. Jadi yang namanya orang bangkit, Pak Pendeta, itu bukan ukuran menjadi Tuhan. Jadi seperti itu. Ya. Ustadz, tepuk tangan dulu guys ya untuk Pak Ustadz ya. Ya, jadi teman-teman, Andalah yang menilai mana Tuhan yang berkuasa. Katanya tadi maharnya 2 miliar. Di mana uang 2 miliar itu datanya mana? Itu dulu. Kemudian di sini ame bini-bininya kelaparan makan sayur basi, kok kesederhanaan sih? Makan sayur basi itu bikin stres. Bukan kesederhanaan, karena bokek. Nih, bokek nih, menggadaikan baju. Kenapa sampai menggadaikan baju? Gak ada doi, Pak Ustaz. Kok larinya jadi sederhana? Seandainya orang Wahyudi tidak mau menebus atau memberikan itu duit ya, seandainya nih ya orang Wahyudi tidak mau membeli itu baju apa, baju besi nih, besi apa misalnya, pasti udah meninggoy. Tapi karena orang Wahyudi baik, ditolong nih baju digade nih ya. Bagaimana hidup sederhana menggade yang bener aja? Kere. Artinya Allah tak bisa menolong. Jangan bilang mahar 2 miliar. Yang mana 2 miliarnya? Mana dalilnya? Kemudian kemana uang yang 2 miliar itu kalau benar ada nih? Sampai dia 11 bini nih, 11 bini. Ya, dikatakan di sini. Ini luar biasa. Padahal beliau nih ya, untuk mendapatkan makanan di Manila, lalu beliau mendapatkan gandum untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda, tidak ada satu malam pun yang berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada gandum atau satu rak. Padahal beliau memiliki waktu itu, masih 9 ini bininya nih. Jadi 10 orang. Gimana Pak Ustaz?
Jangan berkelit kemana-mana. Jangan bilang ini hidup sederhana. Masa makan sayur basi sederhana? Masa menggadai itu sederhana? Nggak bisa Pak Ustadz. Jadi disinilah bukti teman-teman seluruh jagat raya. Allah tak bisa menolong kekasihnya yang sedang dalam keadaan kelaparan. Tuh ya. Kalau soal tadi Matius 27 itu tadi sudah saya jawab ya. Matius 27 tadi nih kan. Iya karena Yesus bangkit. Matius 27, Matius berapa tadi ya? 27:52, karena Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu ya menggoyang alam semesta, makanya bangkitlah orang-orang yang 52 ya, 52 nih. Dikatakan jelas di sini kok nih ya, nih. Dan kuburan-kuburan terbuka. Kenapa terbuka? Ya sebelumnya nih Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan membukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi karena kebangkitan Yesuslah yang membangkitkan mereka. Ini justru menunjukkan bahwa Yesus itu mengalahkan kematian. Dan orang yang percaya kepadanya bangkit. Nah sekarang baginda Rasul Anda sampai sekarang udah kelaparan, gak bangkit-bangkit. Gimana Pak Ustadz? Oh penjelasannya dong ya. Jangan berkelit mahar sekian. Tadi yang Pak Ustadz baca itu detik.com. Hadisnya nggak ada, keluar dari jari-jarinya katanya air. Di mana dalilnya? Itu tadi saya lihat detik.com dibaca. Kok data kayak begini sih Pak Ustadz? Ya mari kita nih di awal nih habis lebaran ini kita edukasi ya umat-umat yang ada. Pak Ustadz punya umat muslim terbesar banyak. Edukasilah dengan data. Ya, nih coba dibuktikan kepada saya kenapa sampai ini makan nasi basi. Kenapa ya? Kenapa sampai makan nasi basi? Bajunya digadaikan. Katanya hidup sederhana bagaimana? Meraja tak. Jawab Pak dengan data. Silakan. Baik, Ustaz, silakan terima. Oke, supportnya dong teman-teman ya, disupport. Thank you. Baik, ya teman-teman saya akan jawab dulu. Katanya detik.com. Nah, dibawain dari manapun ya Pak Pendeta namanya hadis pasti ada riwayat Al-Bukhari 3573 dan Muslim 2279 ya. Makanya saya ambil simple gitu loh. Saya ambil di web. Bentar lagi Ustaz, sebentar diulang. Di mana Bukhari berapa Ustaz? Oh. Maaf Ustaz. Oh. Bukhari berapa? Nih. Nggak kelihatan Ustaz. Bukhari 3573 dan Muslim 2279. Ya. Bukan dari detik ngambilnya. Muslim. Ulang dulu Ustaz. Biar nanti saya buka sini. Muslim berapa tadi Ustaz? Maaf Ustaz. Sorry. Muslim 2279. Oke, lanjut Ustaz. Silakan. Maaf ya Ustaz saya. Baik. Terus Nabi Muhammad katanya kere. Mana katanya 2 miliar. Baik teman-teman ya. Nih ya perhitungan dari ini ya mahar Nabi ya teman-teman. Berapa mahar Nabi kalau dikonversi ke rupiah di zaman dulu ya. Kita bisa ambil dari NU online dan dari hadis-hadis Nabi ya. Mahar Nabi itu kalau dirupiahkan Pak Pendeta 1.853.212.500 rupiah ya. Gimana sih? Baru maharnya aja loh 1.853.000.000. Gimana datanya semuanya ada, saya enggak. Itu tahun berapa dihitung? 2002 ya, 2022. Belum lagi 2025 ini gitu loh.
Ya, makanya kalau saya ngomong itu bukan pakai asumsi, Pak Pendeta. Ya, berkaitan tentang masalah apa lagi? Yang minta tunjukkan datanya. Masalah Nabi Kere udah saya jawab, karena terlalu kaya dia. Maunya hidup sederhana. Kebalik pikiran Pak Pendeta. Ya, kebalik. Bisa aja Nabi Muhammad itu mau hidup bermewah-mewah, dia bisa. Tapi takutnya nanti dicontoh oleh umatnya. Sehingga umatnya menjadi lalai dalam kemewahan. Makanya nabinya, ya meskipun kaya, beliau tetap hidup sederhana gitu. Untuk mencontohkan ke umatnya. Ya, jadi seperti itu Pak Pendeta. Berkaitan tentang masalah ini Pak Pendeta. Yang di Bible Anda tadi, ya, yang di Bible Anda, kan ukuran Yesus dituhankan itu adalah bangkit. Itu gimana ceritanya yang bangkit dari kubur, orang-orang suci yang bangkit dari kubur, berarti mereka juga Tuhan toh. Karena ukurannya bangkit dari kubur. Ya, Yesus bangkit kata Anda. Dan banyak juga orang lain yang bangkit, Pak Pendeta. Ya, kenapa cuma Yesus yang Anda tuhankan? Orang-orang yang lainnya yang bangkit kenapa tidak gitu? Kalaunya ukurannya bangkit dari kubur, wah banyak kali Tuhan Anda, Pak. Ya. Jadi Pak Pendeta, sesuatu yang bangkit ya tidak patut untuk dituhankan gitu. Oke? Terus juga sesuatu yang lapar seperti Yesus, kelaparan minta ikan goreng, gak mungkin Pak Pendeta Tuhan lapar, ya gak mungkin gitu. Sampai dia mengutuk pohon ara, gak mungkin Tuhan itu kelaparan. Kalau yang namanya Tuhan, ya dia tinggal ngomong aja, aku mau makan ikan goreng, langsung datang ikan gorengnya. Ngapain minta, ya? Gitu Pak Pendeta ya. Jadi untuk masalah kun payakun seperti itu. Tunjukkan Yesusnya kun payakun. Enggak. Tapi Yesus berkata seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Di Yohanes 5:37. Ya, kalaunya Pak Pendeta membanding Yesus dengan Nabi itu hal wajar. Tapi kalau membanding Yesus dengan Allah, waduh, bisa saya bilang itu kurang ajar. Ya. Karena nggak cocok Pak Pendeta. Ada ayat bantahannya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. Ya, di dalam Al-Maidah 72 itu dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Isa putra Maryam. Jadi, yang namanya Yesus atau Nabi Isa tidak patut dituhankan. Pak Pendeta, silahkan Anda mengakui tidak orang yang bangkit itu juga Tuhan Anda atau bukan? Silahkan ya. Baik, waktunya saya. Sebentar Kenapa, Pak Pendeta, Ustaz? bentar. Saya akun ini matikan ini nih bentar. Iklan judul ini. Lanjut. Oke, baik, ya saya akan, ya. Jadi Pak Ustadz ini nggak menjawab pertanyaan. Mohon maaf Pak Ustadz ya, memang Pak Ustadz ini kawan saya, tapi nggak menjawab pertanyaanku itu loh Pak. Ini saya tunjukkan kepada Pak Ustadz ya. Kenapa Yesus minta ikan goreng? Di sini judulnya Pak Ustadz, Yesus menampakkan diri. Yesus itu bukan tidak bisa menciptakan ikan goreng, bukan, tapi Yesus menampakkan diri, bercakap-cakap tentang Yesus tiba-tiba berdiri tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, ya kan katanya hantu nih. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lalu lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, ya karena girangnya dan masih heran, berkata lagi kepada mereka, adakah padamu makan di sini? Jadi bukan Yesus tak mampu menciptakan ikan goreng, kecil banget itu.
Tapi untuk membuktikan bahwa beliau bangkit kepada murid-muridnya, maka dia minta ya, lalu mereka memberinya kepadanya sepotong ikan goreng. Begitu Pak Ustadz, gimana sih? Nah kemudian ya berkaitan dengan tadi Yesus mengutuk pohon ara, justru itulah Yesus menyatakan kuasanya. Dikutuknya pohon itu langsung mati. Itu ada. Nggak ada seperti itu manusia, nggak ada. Justru dia adalah Tuhan itu, ya firman yang mengambil rupa jadi manusia. Muhammad mana bisa? Katanya tadi ya kan, ya keluar air. Nanti kita lihat itu ya, saya akan bahas nanti. Tapi mau sampaikan sini, ya coba nih teman-teman Ustaz lihat di sini ya. Bagaimana katanya baginda kaya raya, tapi di dalam Bukhari 2795, Sahih Bukhari ini ya. Ya, Sahih Bukhari 2795. Kalau kaya, gak mungkin memeras orang nih. Beliau berkata nih, ya, aku tidak dapat membantu kalian. Atau saya baca dari atas ya, supaya jelas teman-teman ya. Nih, dikatakan ada rombongan pasukan berjumlah sekitar 8 orang yang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka terkena penyakit yang sedang mewabah di Madinah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bantulah kami untuk mendapatkan susu unta. Beliau berkata, aku tidak dapat membantu kalian kecuali jika kalian memberikan sekitar 3-10 ekor unta. Malah orang miskin diperas katanya kaya, gimana sih? Maka mereka berangkat mencarinya, lalu mereka meminum air seni unta-unta itu. Malah orang sakit dikati hari kencing nih. Dan susunya hingga mereka menjadi sehat dan menjadi gemuk-gemuk. Kemudian mereka ini membunuh pengembala unta itu dan mencuri unta-unta tadi, serta mereka kembali menjadi kafir setelah Islam. Maka beliau mengutus orang untuk mencari mereka, dan akhirnya sebelum matahari meninggi pada siang hari itu mereka didatangkan, maka tangan-tangan dan kaki mereka dipotong. Lalu beliau memerintahkan untuk membawa paku yang dipanaskan. Kejem banget ini, gimana sih? Yang bener aja. Serta ya terik hingga meminta minum dan minum, namun tidak diberi hingga mereka mati. Gak ditolong ya, malah diperas. Gimana katanya orang kaya? Kaya dari mana? Dari Hongkong Pak Ustaz. Dor. Itu Pak Ustadz, saya berbasis dalil. Kalau tadi Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, Yesus sedang menyatakan kuasanya. Karena Yesus punya kuasa untuk memberkati, mengutuk, dan lain sebagainya. Ini gimana ini? Ustadz, coba dijawab dong, katanya kaya raya. Bahkan di Sirah Nabawiyah nih, Idul Fitri itu ya, nih Sirah Nabawiyah, rampasan tawanan perang Badar nih. Perang Badar itu merampas. Bagaimana orang kaya merampas nih? Baca nih Pak Ustadz, rampasan tawanan perang Badar. Gimana kalau orang kaya merampas menggarong? Gimana? Silakan dijawab. Sirah Nabawiyah halaman 430. Di sini mereka menggarong. Kaya raya kok menggarong. Silakan Pak Ustadz. Saya bagi. Oke. Saya pasti saya jawab Islamnya dulu ya teman-teman. Baru saya akan bahas Kristennya. Teman-teman semuanya, ada disinggung perang Badar. Ketahui dulu ya Pak Pendeta ya, yang namanya perang itu ada ghanimah, rampasan perang ya. Kagak usah Nabi Muhammad ya, raja-raja Romawi yang lebih kaya dari Nabi Muhammad aja juga merampas ya gitu dalam peperangan. Di perang salib berapa banyak itu rampasan perang? Rajanya juga kaya kan? Jadi wajar kalau dalam peperangan. Apalagi ya kalau masalah perang Badar, yang mulai itu kafir Quraisy. Mereka mengambil harta muslimin yang hijrah. Sehingga ya kaum muslimin menang perang, mereka mengambil kembali harta mereka. Mereka rampas dari kafir Quraisy. Apa salahnya ngambil hak sendiri coba? Ya. Tuh ya. Kalau untuk Nabi Muhammad, kemana itu ghanimah? Ada namanya Baitul Mal, Pak Pendeta, itu dibagi kepada fakir miskin.
bukan untuk nabi. Ya, nah tuh untuk masalah ganimah, harta rampasan perang. Terus berkaitan hadis satunya, katanya nabi tidak dapat menolong. Ya di situ hadis itu nabi mengajarkan untuk ikhtiar, usaha. Dia nggak mau menolong karena dia bukan Tuhan, bukan ya. Bukan Tuhan gitu, Nabi itu. Kalau kamu mau rezeki, ya maka kamu usaha. Itu pengajaran Nabi. Jangan seenak udel kamu minta tolong. Hai Nabi, tolong turunkan Pajero dari langit. Mimpi kata Nabi. Mimpi, usahalah kau kata Nabi. Ya, usaha berladang kayak mau beli apa, setelah itu kau silakan dengan usahamu. Itulah rezeki yang diberikan Allah. Bukan ada orang datang, Nabi, saya mau minta Pajero turun dari langit. Mimpi kata Nabi kayak gitu. Ya, mimpi kayak gitu. Usaha dulu, ada ikhtiarnya dulu. Nggak mungkin Pajero turun dari langit, mustahil gitu ya. Itu pengajaran hadis yang dimaksud yang Anda bawa itu. Gimana sih ajarannya untuk ikhtiar, usaha dulu. Bukan Nabi tidak bisa menolong, tetapi Nabi mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabatnya untuk ikhtiar, untuk usaha. Jangan cuma minta-minta gitu ya. Kalau mau sesuatu yang dicapai harus dengan usaha. Enggak mungkin dong Pak Pendeta, saya aja ya ngomong kayak gini. Minta dengan Allah. Ya Allah, saya pengen Pajero bluk dari langit turun ke halaman saya. Ya mustahil. Mustahil. Kecuali saya kerja dulu, ya kumpulin dulu uangnya. Lalu saya beli Pajeronya. Ya, artinya usaha saya diberikan rezeki oleh Allah. Lalu rezeki itu saya belikan sesuai doa saya. Mobil Pajero tadi. Begitu pengajaran Nabi Muhammad tadi ya. Terus Pak Pendeta, ya kalau Anda membanding Yesus dengan Nabi, ya wajar kalau Nabi kan orang yang sederhana, manusia. Ini Tuhan loh Pak Pendeta. Apakah pantas Tuhan kelaparan? Pak Pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, seharusnya dia punya kuasa. Tinggal dia datangkan itu ikan goreng. Ya, bukan berarti harus minta-minta ngemis sama orang buat membuktikan dia adalah manusia. Ke pasar kayak beli gitu ya, untuk membuktikan, ngapain ngemis minta kan kayak gitu. Masa Tuhan ngemis Pak Pendeta buat membuktikan dia manusia, dia makan ikan goreng. Ikan gorengnya minta beli kek, atau dia kalau Tuhan langsung aja datangin, kun payakun, datang ikan goreng. Habis cerita. Ya teman-teman, nggak masuk akal. Jadi yang kelaparan itu jangan Anda tuhankan Pak Pendeta. Berkaitan tentang masalah ini Pak Pendeta, ayat yang Anda bawa Yohanes 6 nomor 11 tadi saya mau bahas. Coba Anda buka. Ya. Nih kan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya. Saya mau tanya, ini Yesus yang katanya Tuhan bersyukur kepada siapa? Ya. Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Sekarang saya mau nanya, ini Yesus bersyukur kepada siapa? Terus pantaskah Tuhan itu bersyukur? Silakan dijawab, ya. Oke, terima Pak Ustadz. Iya, makin seru ini guys ya. Oke Pak Ustadz, saya akan buktikan dulu Pak Ustadz itu bohong ya. Oke, kita mulai tadi Pak Ustadz mengatakan Bukhari 3375. Ya, Pak Ustadz bilang tadi ya Baginda itu kaya raya ya. Coba lihat ini apa yang ditulis di Bukhari. Ini Bukhari 3573. Sesuai data yang diberikan Pak Ustadz. Dikatakan begini teman-teman. Ya, dikatakan Amr bin Nufail di dalam masjid Kufah berkata, demi Allah sungguh aku melihat diriku dan sesungguhnya Umar adalah orang yang mengikatku karena
aku masuk Islam sebelum Umar masuk Islam, dan seandainya gunung bisa lenyap dari tempatnya, tentu aku lenyap karena perbuatan kalian terhadap Utsman. Ini Ustadz apa ini? Apa ini? Ini Ustadz sudah bohong. Catat teman-teman, Pak Ustadz memberi dalil itu bohong, ya. Bukhari, ya, kemudian Muslim 2, ya, kita lihat Muslim, ya, Muslim 2279 nih. Aku adalah orang yang didahulukan Rasulullah di antara anggota keluarganya. Ini apa ini? Gimana sih dikasih dalil itu yang bener? Jangan bohong. Aduh, gimana sih? Ya, coba itu dipahami. Makanya ngasih dalil itu jangan buka detik.com. Gimana sih Pak Ustadz ini? Nah, Pak Ustadz bilang tadi orang yang datang sakit minta tolong itu supaya usaha. Ini diperas nih. Rasulullah bantulah kami. Ini ya. Bukhari 2795. Ngasih aja itu begini ya. Aku tidak dapat membantu kalian kecuali jika kalian memberi sekitar 3-10 ekor unta. Malah orang susah. Katanya orang kaya. Katanya nih orang mau menolong, malah memeras. Gimana ini Pak Ustadz? Maka mereka berangkat mencari, lalu mereka minum air seni unta itu dari susunya. Ini sakit malah diperas. Katanya orang kaya. Nih, tukang peras. Gimana nih Pak Ustadz ini? Aduh. Makanya Pak Ustadz hati-hati memberi dalil kepada saya. 2 dalil yang Pak Ustadz berikan semua ngawur. Ya, ini Bukhari ya 2795. Nih hadis.id, bukan palsu ini ya. Nih. Gini ngasih dalil. Jangan dari detik.com, nggak laku itu sini. Dihapusi Pak Ustadz ya. Maka ini kalau kaya raya ngapain dia memeras minta 10 ekor. Ya nih, minta 10 ekor unta. Orang lagi susah malah diperas ya. Saya mau katakan kepada tadi sudah saya sebutkan Yohanes ya, Yohanes tadi 6 ya. Ini Yohanes 6 ya, oke. Bersyukur kepada siapa? Ya Yesus nih, sebentar kita buka. Yesus bersyukur ya. Nah, nih Yesus bersyukur. Oke. Yohanes 6 ayat berapa tadi ya? Oke, persisnya itu tadi. Ya, sebentar ya. Ayat kalau nggak salah 11 ya. Yohanes 6 ayat 11 nih. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ia bersyukur karena ada roti itu, maksudnya. Bersyukur ya, bersyukur bukan bersyukur kepada siapa, ya bersyukur karena ada roti. Misalkan Pak Ustadz nih ada ya kan makanan, bersyukur. Nah ini bersyukur nih, bersyukur. Lalu saya bersyukur nih dengan roti ini ternyata ada, dia pecah-pecahkannya, makan 5.000 orang. Nih Yesus bersyukur dengan adanya roti itu, karena ditanya di atas, di mana kita mau membeli makan ya. Nih pahami ayat ini, kata Yesus ya kan di ayat sebelumnya. Di sini ya ditanya nih seorang dari murid-muridnya, atau di ayat yang berikut ya dikatakan di atas ya, dikatakan di sini nih Yesus, ketika Yesus memandang sekelilingnya 5 dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu. Tapi ternyata Filipus mengatakan, Tuhan, ini ada roti. Bersyukur begitu. Ya, buktikan kepada saya Pak Ustadz, Allah Anda bisa menolong Nabi kalau memang dia Allah. Jangan tunduk Pak Ustadz. Yang keker dong. Mana sih? Baik, giliran saya ya teman-teman. Oh, waktu ya. Sorry Pak Ustadz, lupa. Bentar Pak Ustadz. Oke, silakan terima Pak Ustadz. Pak Pendeta kayaknya udah kurang fokus teman-teman. Kawan kita Pak Pendeta kurang fokus sudah dia. Ya, hadis yang saya bawakan ya teman-teman itu tentang masalah
Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jarinya, bukan masalah Nabi Muhammad kaya. Udah nggak fokus rupanya dengan jawaban kita gitu. Kalau untuk Nabi Muhammad kaya, ya Pak Pendeta, nih ya, Anda bisa ke riwayat Muslim ya tentang masalah 500 dirham tuh ya, atau di kitab Manakib ya. Anda bisa cari di kitab Manakib. Ini sini perinciannya ada, atau di Al-Mustadrak Al-Wasail ya, penjelasannya ya. Nabi Muhammad kaya, bukan hadis yang Anda bawa. Nggak fokus sih ya, nggak fokus. Nih, untuk masalah mukjizat Nabi Muhammad tadi ya, nih hadis Bukhari 3573 dan Muslim 2279. Kau baca hadis apa Pak Pendeta tadi? Ya, terus di kitab apa ini? Hadis itu banyak, makanya kalian nggak paham hadis ya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Manakib, udah saya bilang ya, Manakib kitabnya di bab alamat nubuah fil Islam ya tuh. Ini detik.com bukan? Bukan Pak Pendeta ya. Gitu. Terus untuk masalah katanya Nabi Muhammad kaya, udah terjawab ya teman-teman. Nabi Muhammad memang kaya. Berkaitan tentang masalah, tadi katanya Nabi Muhammad memeras. Pak Pendeta, kalau saya ngomong sama Pak Pendeta kayak gini, Pak Pendeta datang kepada saya, Yusuf bikinkan TV dong. Oh, kata saya nggak bisa bikin TV Pak Pendeta, kecuali Pak Pendeta kasih LCD-nya dulu ya dengan remote-nya. Apakah saya memeras Pak Pendeta? Coba, apakah saya memeras Pak Pendeta? Kan enggak Pak Pendeta ya. Anda sendiri yang minta bantu untuk dibikinkan TV. Saya bilang saya nggak bisa bantu Anda bikin TV, kecuali Anda kasih LCD-nya sama saya, sama kasih remote-nya ya. Aduh, itulah teman-temannya semuanya. Sama dengan doa tadi ya, Nabi nggak membantu gitu ya, kecuali dengan ikhtiar. Gimana saya mau bikin TV kalau Pak Pendetanya nggak kasih saya LCD? Begitu pula Nabi Muhammad nggak dapat dia bantu, kecuali dikasih sekitar 30 ekor unta, baru beliau dapat melaksanakannya gitu ya. Gitu Pak Pendeta. Terus berkaitan tentang Yesus bersyukur. Bersyukur karena ada roti, teman-teman. Aduh, Pak Pendeta, yang saya tanyakan, syukur itu apa sih Pak Pendeta? Nggak paham juga kayaknya syukur ya teman-teman. Syukur itu adalah rasa terima kasih Pak Pendeta. Nah, ketika Yesus itu bersyukur, dia bersyukur kepada siapa? Berterima kasih kepada siapa? Contoh saya nih minum kopi ya. Saya bilang kayak gini, minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya bersyukur gitu ya teman-teman. Syukur alhamdulillah. Kepada Allah saya bersyukur yang memberi saya rezeki kopi gitu. Masa Pak Pendeta nggak paham bersyukur? Yang saya tanyakan di situ, Tuhan Anda bersyukur kepada siapa? Apakah pantas dituhankan ya Tuhan yang bersyukur kepada roti? Apakah pantas Pak Pendeta dituhankan Tuhan yang kelaparan? Apakah pantas Tuhan yang dituhankan yang minta ikan goreng gitu? Jadi nggak layak Pak Pendeta ya Yesus itu untuk dituhankan, nggak layak gitu. Saya sering kali bilang kepada Anda ya teman-teman semuanya, kita manusia ya, saya manusia, saya makan nasi itu wajar, pantas gitu ya. Tapi kalau saya makan kotoran itu nggak wajar. Bagi manusia aja ada yang tidak wajar, apalagi Pak Pendeta bagi Tuhan. Nggak wajar, nggak pantas Tuhan itu kelaparan ngemis minta ikan gitu loh ya. Gitu Pak Pendeta, silakan.
Oke guys, kita tepuk tangan lagi dulu. Jadi Pak Ustadz ini teman-teman ya, udah saya bilang bohong ngasih datanya. Aku ya Pak Ustadz, tadi Bukhari 375, kita buktikan ya, katanya keluar dari air nih, Bukhari nih. Bukhari 3573. Nih, apa isinya Pak Ustadz? Mana ada keluar air? Makanya Pak Ustadz ini bohong. Aduh. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Aku mendengar Said bin Zaid Amru al bin Nufail dalam masjidku berkata, demi Allah sungguh aku melihat diriku dan sesungguhnya Umar adalah orang yang mengikatku karena aku masuk Islam sebelum Umar masuk Islam, dan seandainya gunung Uhud bisa lenyap dari tempatnya tentu akan lenyap karena perbuatan kalian terhadap Utsman. Gimana keluar dari air? Aku keluar dari air. Nih, bohong kau Pak Ustadz. Baru lebaran kemarin Idul Fitri sudah bikin dosa. Gimana sih? Aduh. Pak Ustadz, jangan akal-akalin saya. Saya ini orang pintar. Nggak bisa kau akal-akalin. Yang satu lagi juga sama. Tadi Muslim 2279 nih. Muslim 2279. Dan telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Menceritakan aku adalah orang yang didahulukan Rasulullah SAW di antara anggota keluarganya. Hadisah. Mana keluar air? Saya ini orang pinter, bukan orang bloon, Pak Ustadz. Hati-hati, kasih dalil. Nih, ini katanya juga Pak Ustadz ini bukan memeras. Ya, saya baca lagi. Hadis Bukhari 2795 nih. Ada rombongan pasukan berjumlah sekitar 8 orang yang menghadap Nabi SAW. Mereka terkena penyakit. Udah terkena penyakit minta tolong. Sekarang wabah di Madinah. Mereka berkata, wahai Rasul, bantu kami untuk dapatkan susu unta. Beliau berkata, aku tidak dapat bantu kalian kecuali jika kalian memberikan sekitar 3-10 ekor nih. Malah coba, ya orang minta tolong malah dimintai 10 ekor. Gimana ini? Seperti nih, gimana ini? Aduh, Pak Ustadz ini, Pak Ustadz ini kemarin lebarannya maboknya sekarang ini. Pak Ustadz ini, aduh. Jadi Pak Ustadz, kasih data yang bener. Ya, makanya saya katakan tadi, Allah itu enggak Allah yang bisa disembah. Kenapa? Enggak bisa tolong. Harusnya di sini Pak Ustadz, ketika ada orang minta pertolongan, minta disembuhkan ceritanya ini, harusnya Rasul berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah orang ini. Bukan malah minta sembuhkan. Gimana sih? Aduh. Jadi Pak Ustadz, Allah yang Pak Ustadz agung-agungkan itu tidak layak disembah jadi Tuhan karena menolong. Baginda lagi kelaparan, diam saja, tak menolong. Kemudian Baginda ada orang nih lagi dalam kesusahan, bukan. Tidak terkait Yesus mengucap syukur. Saya mau sampaikan Pak Ustadz, Yesus mengucap syukur itu sebagai kemanusiaannya Pak Ustadz. Dia mengucap syukur kepada sang pengutusnya. Ya, yang sang firman tadi keluar dari Bapa di sorga. Oke, itu udah apa-apa. Mengucap syukur ke situ. Tapi pertolongannya nyata Pak Ustadz. Mujizatnya nyata karena firman itu menjadi manusia. Nah di sini Allah Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Katanya keluar air. Ternyata hadisnya salah. Kelaparan tadi sudah saya jelaskan berulang kali, bukan kelaparan. Yesus sedang membuktikan ketika menampakkan diri, minta makan itu supaya apa? Murid-muridnya itu yakin bahwa Yesus itu adalah betul-betul bangkit. Bukan tidak sanggup melakukan makan. Gimana Pak Ustadz ini? Ya, makanya Pak Ustadz kasih dalil, ulang sekali kasih dalil, jangan kasih salah. Catat ini teman-teman. Di seluruh penjuru jagat raya ini Ustadz Yusuf hari ini kasih dalil salah. Gimana sih? Sudah saya buktikan. Tidak ada isi kedua hadis ini. Tangan Rasulullah keluar air. Nggak ada. Yang keluar itu apa? Yang isinya adalah malah orang Islam. Malah apa tadi itu? Ya.
Pak Ustadz, janganlah janganlah bohong-bohong di sini. Ada 1.000 orang penonton di depan saya. Di tempat Pak Ustadz 10.000 mungkin. Dan 11 orang, 11.000 Pak Ustadz bohongin. Gimana nih? Silakan Pak Ustadz. Baik. Oke, saya kasih waktu. Oke, teman-teman. Ya, tadi saya berapa kali menampilkan dalilnya, teman-teman? Saya yang salah atau Pak Pendeta yang bohong atau yang oleng nih? Ya. Udah dibilang nih ya. Ya. Nih, hadis riwayat Bukhari ya. 3573 dan Muslim 2279. Kitabnya apa? Ya, makanya Anda nggak ngerti hadis, Pak Pendeta. Kitab hadis itu banyak. Silakan cari hadisnya nih, ya. Hadis riwayat Bukhari 3573 dalam kitab Manaqib, bukan kitab Google, ya. Bukan kitab Google, ya. Nah, kalau mau tahu babnya, ya, alamat nubuah fil Islam. Tuh babnya, ya. Jadi jangan bohong-bohong lah, Pak Pendeta, ya. Nah, gitu, jangan oleng gitu. Perhatikan ketika saya memberikan data. Terus saya mau sekali lagi tanggapi hadis, ya. Itu kan hadisnya udah jelas ya, teman-teman semuanya. Ada orang yang datang kepada Nabi, "Hai Nabi, bantulah kami mendapatkan susu unta." Ya jelaslah Nabi, ya. Gimana mau mendapatkan susu unta, kata Nabi, ya, kalau kalian gak kasih untanya sama saya. Nanti kalau udah ada untanya, beliau gembalakan, lalu beliau perasin gitu ya, susu unta tersebut. Kayak gitu, Pak Pendeta. Udah jelas orang minta bantu. Ya, Nabi, bantu kami susu unta kami perlu karena wabah. Ya, kata Nabi, aku tidak bisa membantu kalian. Karena beliau pun ya meminta unta kepada yang meminta gitu. Agar digembalakan lalu diperahin susunya. Nggak ada minta sama Nabi itu, "Hai Nabi, saya minta susu unta. Bentar, saya ambilin di kantong ya," kata Nabi. Nih, nggak ada kayak gitu, ya. Nggak ada kayak gitu. Artinya pengajaran Nabi saja usaha dulu, ya. Kalau mau mendapatkan sesuatu, ya. Nggak ada instan minta dengan Nabi. Itu maksudnya, ya. Aduh, Pak Pendeta. Berkaitan Tuhan bersyukur kepada roti, teman-teman. Yesus bersyukur kepada roti. Saya mau bersyukur, hai kopi, saya bersyukur kepadamu. Syukur itu terima kasih, Pak Pendeta. Sudah saya bilang, Yesus bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhannya dia bersyukur, Pak Pendeta. Anda dapat buka dalam Matius 11 nomor 25. Ya, saya bukakan dulu ya, teman-teman. Nih, ya, Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jadi, waktu dia ada roti, dia bersyukur kepada Tuhannya. Pak Pendeta, Yesus bersyukur kepada Tuhannya, bukan bersyukur kepada roti. Masya Allah, bersyukur kepada roti, teman-teman. Macam mana bersyukur sama roti, Pak Pendeta? Baru ini, teman-teman, baru dengar saya ada orang atau Tuhan ini Tuhan gitu ya. Tuhan bersyukur pada roti loh. Sampai garuk-garuk kepala saya mikirnya ada Tuhan bersyukur kepada roti. Saya udah sampaikan kepada Pak Pendeta, ya.
Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Pak Pendeta, bolehkah habis ini mungkin satu kali lagi, habis itu kita closing statement di tempat kita udah jam 6 gitu ya Pak Pendeta, mungkin bisa kita sambung lagi gitu ya. Habis ini mungkin atau langsung closing sambil nanggapi juga boleh gitu, karena saya mau siap-siap sholat maghrib. Thank you ya Pak Pendeta. Kenapa ini nggak ada suaranya? Kebanyakan notif TikTok mau cepat kaya. Kedengaran suara saya? Halo, oke. Gini teman-teman ya, ini Bukhari. Tadi Pak Ustadz ini aplikasi Pak Ustadz. Hadis Soft, Bukhari 3573. Nggak ada Pak Ustadz yang Pak Ustadz itu bilang keluar air dari tangan Nabi, nggak ada. Nih, baca mas ini. Demi Allah, sungguh aku melihat diriku dan sesungguhnya Umar adalah orang yang mengikatku karena aku masuk Islam. Sebelum Umar masuk Islam dan seandainya gunung Uhud bisa lenyap dari tempatnya dan tentu akan lenyap karena perbuatan kalian terhadap Utsman. Nggak ada Pak Ustadz. Jadi mohon dengan segala hormat Pak Ustadz. Pak Ustadz itu salah data. Udah ya nih ya. Jadi salah Pak Ustadz. Makanya saya bilang tadi Pak Ustadz ini gimana sih katanya pintar. Ini ya nih ya. Nih tadi kan hadis nih ya, hadis 35 Bukhari 3573. Ini ku catat nih. Lalu kemudian Muslim. Kita buka Muslim di sini ya. Nih aduh, saya ini orang pintar Pak Ustadz ya. 2279. Nih ya. Nih, oke nih. Nih ya, Sahih Muslim. Nih, Sahih ya teman ya. Ini kamera saya bagus nih, soalnya HP mahal ini ya. 2279 dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan seterusnya. Ya aku adalah orang yang didahulukan Rasulullah di antara anggota keluarganya. Ini hadis apa? Mana ada keluar air? Mana? Gak ada keluar air Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz baca hadis palsu. Gak tahu nih dari hantu belau dapat Ustadz ini hadis. Ini hadis soft. Sudah berbagai. Bahkan tadi hadis.id. Bukan Google ini. Bukan. Ini juga nih saya buktikan nih ya. Nih hadis Bukhari nih. Hadis.id 3573. Sama Umar adalah orang yang mengikatku karena aku masuk Islam sebelum Umar masuk Islam. Dan seandainya gunung Uhud bisa lenyap dari tempatnya. Gimana sih? Mana ada air keluar dari jari? Nggak ada guys. Hello. Masa Pak Ustadz kemarin lebaran mabuknya sekarang gimana? Ini nggak fokus Pak Ustadz. Sorry Pak Ustadz ya, saya bercanda teman ya. Jadi teman-teman itulah yang saya buktikan. Jadi Pak Ustadz 2 hadis dikatakan salah semua. Nah, bok pipi. Kemudian pertanyaan Pak Ustadz tadi apa ya? Oke, mengucap syukur. Oke Pak Ustadz, saya katakan, ya Yesus sebagai manusia mengucap syukur kepada Sang Bapa yang mengutusnya menjadi firman. Oke, nggak apa-apa untuk itu ya. Tetapi Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan. Dia bisa melakukan berbagai mukjizat. Bahkan nih di Alkitab nih Pak Ustadz ya. Coba ini kita lihat ya nih. Ya, di sini ditulis orang lumpuh. Nih, orang lumpuh disembuhkan. Ya, nih orang lumpuh disembuhkan nih. Yesus menyembuhkan orang lumpuh nih Pak Ustadz. Baca saja sendiri nanti ya. Di sini dikatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Di Lukas 5 ya, ayat 18. Meletakkannya di hadapan Yesus karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap lalu membongkar atap itu dan seterusnya. Yesus melihat iman mereka dan berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini menghujat Allah
Siapa yang mendapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Sembuh orang itu, Pak Ustadz. Bagaimana orang lumpuh itu sembuh ya? Tapi di sini Pak Ustadz ya, hadis tadi ya, rombongan nih ya, pasukan berjumlah 8 orang yang menghadap Nabi, lalu mereka terkena penyakit. Harusnya nih Nabi berdoa Pak Ustadz menyembuhkan mereka. Begitu. Silakan Pak Ustadz closing statement. Terima kasih. Apa pendeta nggak ada closing statementnya? Cuma kayak gitu aja. Oh, masih ada waktu saya closing statement Pak Ustadz? Kalau ya udah, masalahnya kan tadi Pak Pendeta duluan, berarti tanggapan akhir dari saya dulu. Saya nggak bertanya lagi juga. Oke, silakan Pak Ustadz, silakan. Saya kasih waktu. Oke. Silakan Pak Ustadz, teman habis ini baru closing ya. Silakan Pak Ustadz. Oke ya teman-teman, ya Pak Pendeta tetap ngotot beliau teman-teman. Pak Pendeta, yang dicari itu di kitab mana sih Anda itu ya? Anda pakai kitab apa? Tadi udah disebutkan juga kitab sama babnya gitu ya. Kitabnya Al-Manaqib di bab ya. Babnya saya lupa tadi. Nih. Bab alamat nubuah fil Islamiyah. Nah, atau ya, nubuah Islamiyah ya. Nubuah fil Islamiyah, kitab dari hadis Bukhari 3573. Kalau Anda buka-buka di hadis ID, Anda harus paham bahasa Arab dulu. Kitab apa namanya? Ya. Itulah kesalahan Anda, Pak Pendeta, tapi ngotot sama saya gitu. Pak Pendeta sekali lagi nih ya, saya tunjukin Arabnya aja langsung ya, kita baca hadisannya aja ya teman-teman. Nih ya, nih bukan detik ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri faltumisal wadu'u falam yajiduhu fa'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa biwadu'i ya fawada'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fi dzalikal ana'i fa'maron nasa ayyatawadda'u minhu fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi. Ya, hadisnya bunyinya kayak gitu. Terus patawadda'an nasu hatta tawadda'u min indi akhirihim. Rawahul Bukhari 3573 wa Muslim 2279. Kitabnya apa? Kitab Manaqib bab alamat nubuah fil Islam ya. Aduh. Makanya bukan kitab Google ya Pak Pendeta. Ya itulah ya teman-teman semuanya, pentingnya ya kita di dalam memahami hadis, karena memang kitab hadis itu dari Bukhari banyak gitu Pak Pendeta. Ya banyak, bukan cuma satu. Contoh juga hadis riwayat Abu Dawud atau At-Tirmizi. At-Tirmizi itu juga banyak babnya Pak Pendeta. Ada masalah hukum hudud. Nah itu ada masalah bab yang lain. Jadi banyak kitabnya. Jangan Anda pikir begini Pak Pendeta, Bukhari periwayat hadis jadi satu aja kitabnya, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu Pak Pendeta ya. Muslim, hadis riwayat Muslim jadi satu kitab aja Muslimnya, enggak ya, banyak dari riwayat Muslim juga tapi beberapa kitab gitu loh Pak Pendeta. Tadi Anda cuma salah mencari gitu ya, salah mencari karena Anda tidak pahamnya tulisan Arab di hadis ID. Jadi Anda bingung yang mana ini hadisnya, yang penting nomornya aja ya dilihat. Nah
Gitu. Jadi Pak Pendeta, itu saja sih ya, saya hanya menekankan dan membacakan isi hadisnya biar ya orang-orang tidak mengatakan bahwa saya salah, enggak. Tapi Pak Pendeta yang enggak ketemu gitu hadisnya dalam kitab Al-Manaqib tadi ya. Atau Anda bisa klik aja di Google juga ya, kitab Al-Bukhari, kitab Manaqib ya, hadis nomor gitu 2279 atau 35775 ya, 3573. Kayak gitu Pak Pendeta. Ya, Anda cara ketiknya jangan hadis Bukhari 3573. Ya lain-lain keluarnya ya. Karena apa? Kitabnya tidak diketahui kitab apa gitu. Ya, jadi seperti itu. Masa Anda mencari masalah wudhu, ya masalah wudhu kitab Toharoh, lalu Anda cari di kitab yang lain, kitab zakat, atau di kitab puasa, mana mau ketemu Pak Pendeta gitu ya. Itu aja sih tanggapan saya tidak menanggapi kekristenannya lagi. Itulah jawaban Pak Pendetanya, silakan dipelajari gitu ya. Sekarang kita closing, tidak menyeberang. Silakan Pak Pendeta. Ini kami hanya berdiskusi ya teman-teman ya. Andalah yang menilai ya, benar mana, salah mana, silakan Anda menilai. Tapi saya sudah memaparkan tadi bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, Sang Logos yang mengambil rupa menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan. Ya, dia adalah the real God, ya, Allah yang layak disembah. Maka itu dibuktikan dengan pekerjaannya ya di muka bumi ini. Saya sudah banyak menculiskan dalil-dalil tadi. Nah, biarlah Anda yang menilai ya, mana yang benar, mana yang salah. Saya juga nggak mau ngotot-ngotot. Pak Ustadz ini biar bagaimanapun teman saya di TikTok ini. Kalau nggak ada Pak Ustadz ini, saya juga tidak jadi apa-apa. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga Pak Ustadz sehat-sehat selalu, semakin disukai banyak umat ya. Umat Islam juga terus semakin mencintai Pak Ustadz ya. Ya, itu saja, Andalah yang menilai mana pemaparan yang logis, ya kan, sistematis, ilmiah gitu ya. Andalah yang menilai. Tetapi saya sidang sebagai seorang Kristen, saya tetap yakin, percaya 100% Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus itu Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, ya. Dibuktikan dengan karyanya mulai dari berbagai mukjizat, berbagai tanda-tanda sampai disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan ketika Yesus disalibkan tadi ada gempa bumi terjadi sehingga orang-orang kudus bangkit sebagai ya dampak dari kuasa Yesus itu. Nah, kalau Anda Islam ya silakan, seperti Pak Ustadz percaya kepada ya silakanlah. Ya saya nggak akan singgung ke situ. Silakanlah kita masing-masing ya. Tapi berdiskusi adalah saya memang orang-orang yang sangat sangat strict ya, ketat dengan dalil. Karena apa? Saya memang biasa memaparkan sesuatu bukan dengan asal-asalan ya, dengan dalil yang sungguh-sungguhan. Jadi itulah saya tipenya teman-teman. Mohon maaf kalau ada tadi teman merasa saya menyerang Pak Ustadz. Saya tidak menyerang. Saya itulah dalil yang kupaparkan ya. Jadi semua yang saya sampaikan itu ada data tertulis dan itu semua ya, kalau di Quran ya Quran, kalau di hadis ya hadis. Saya tidak ambil dari manapun, saya tidak ambil dari buku, saya tidak ambil dari mana. Kenapa? Karena menurut saya data yang paling akurat adalah ya dua itu, di Quran dan hadis ya teman-teman. Jadi itu saja buat teman-teman semua ya, selamat menjalani hari-hari. Mari kita terus ya saling belajar ya, kita mencari kebenaran-kebenaran yang betul-betul kebenaran ilahi, yang betul-betul kebenaran. Saya sebagai orang Kristen akan tetap cari kebenaran yang sesungguhnya dalam kitab saya. Nah itu dia teman-teman ya, saya kira itu saja Pak Ustadz. Jadi sekali lagi kita terus akan, kalau mau diskusi Pak Ustadz, saya lebih suka waktu yang seperti ini Pak Ustadz daripada malam. Saya ini ngantukan kalau malam karena besok juga ada kegiatan. Jadi malam rata-rata saya tidak bisa tapi kalau seperti ini sebelum maghrib, oke punya Pak Ustadz. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Marilah kita terus
percaya kepada agama kita masing-masing, percaya kepada kitab kita masing-masing, percaya kepada Tuhan kita masing-masing. Tapi kalaupun ada yang benar juga ya penjelasannya Kristen ini begini-begini ya, silakan, itu urusan Anda, hak Anda ya. Saya itu aja Pak Ustadz, silakan, waktu saya sedikit ini pakai Pak Ustadz, tambah 5 menit lagi nanti, silakan Pak Ustadz. Saya ya, selamat lebaran semua bagi kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya juga nggak ambil waktu lama-lama, mungkin nggak usah lagi di timer habis ini gitu ya. Saya hanya menekankan kesimpulannya, apa yang diajarkan di dalam agama Islam termasuk nabinya adalah sebuah kesederhanaan gitu ya. Meskipun kita kaya raya, tidak perlu kita menampilkan kekayaan gitu ya. Tidak perlu juga kita sombong terhadap orang lain ya, meskipun kita orang kaya. Itulah pengajaran dari Nabi kita. Terus kita jika ingin mendapatkan sesuatu, maka ikhtiar dulu, kata Nabi kita ya. Ya, sebagaimana yang saya katakan dengan analogi. Ketika saya, ya Pak Pendeta dan teman-teman, ingin minta, ini saya minta mobil Alphard. Ya Allah, saya minta mobil Alphard. Nggak mungkin Alphardnya turun dari langit gedebuk di halaman saya. Kan nggak mungkin gitu. Tetapi saya pasti berusaha dulu dengan usaha saya, menabung, lalu saya belikan ke mobil gitu. Ya, saya berusaha dan berdoa. Itulah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan tentang masalah ketuhanan ya teman-teman, kita nggak perlu banyak omong tentang masalah ketuhanan ya. Karena memang konsep di dalam agama Islam itu ya, Tuhan itu beda dengan makhluk ya. Orang yang menyembah selain Tuhan itu adalah menyembah berhala. Iya da'una min dunihi illa inatha wa iya da'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah berhala ya. Yang mereka sembah selain Allah adalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada syaitan yang sangat durhaka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Baik, hanya itu saja yang mau saya tekankan dan yang saya sampaikan sama Pak Pendeta. Terima kasih atas diskusinya sore hari ini. Saya memohon maaf kepada Anda ya Pak Pendeta. Bukan berarti saya menyerang, kita hanya keras dalam argumentasi gitu, tetapi tidak pernah ada dendam. Jadi mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung ya. Dan kepada teman-teman juga yang menonton, saya mohon maaf kalau penjelasan saya kurang memuaskan gitu ya. Ambil yang baik dari saya dan buang yang buruk dari saya. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas diskusinya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sampai ketemu nanti besok-besok. Kita nanti DM-an. Kalau kita waktu diskusi seperti ini aja Pak Ustadz ya. Nanti kita diskusi kapan-kapan lagi. Oke. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Ustadz.